Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini. Saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Mulyono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Simo, Kabupaten Boyolali. Beberapa poin dalam jurnal refleksi modul 1.1 yang akan saya sampaikan, di antaranya yang pertama adalah perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Kemudian yang kedua adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang keempat adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan, penerapan, dan juga refleksi aksi. Kemudian yang kelima adalah testimoni dari rekan guru dan juga murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan di kelas. Saya ulas yang pertama, yaitu mengenai perasaan selama melakukan perubahan. Jadi, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan mengenal filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan ini barangkali kurang tepat. Saya seringkali melakukan pembelajaran yang terpusat pada guru atau teacher center, padahal seharusnya pembelajaran yang baik ini adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa atau student center. Jadi siswa kita gunakan sebagai pusat pembelajaran. Ini saya mengerti ketika sudah melakukan pembelajaran pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senang dan bahagia karena dengan adanya pendidikan ini, saya dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apalagi ketika saya melihat anak-anak siswa saya di SMP Negeri 3 Simo ini merindukan kedatangan saya dalam pembelajaran IPA. Mereka dengan sangat antusias dan juga wajah-wajah yang riang. Mereka senang sekali tanpa ada rasa terbebani ketika mengikuti pembelajaran IPA bersama dengan saya. Pembahasan yang kedua ini adalah mengenai ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Jadi selama mengikuti pendidikan program guru penggerak, ini saya menyiapkan program pengembangan dalam rangka memperbaiki model pembelajaran yang digunakan, yaitu mengubah pembelajaran yang semula berpusat pada guru kemudian menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Saya juga mengaplikasikan nilai kebudayaan yang ada di daerah lingkungan SMP Negeri 3 Simo ini dalam proses pembelajaran. Nilai kebudayaan yang ada, salah satunya adalah bergotong royong. Ini diambil dari kebudayaan yang ada di desa Tawang, kemudian di desa Pentur, dan juga di desa Gunung. Ini ada sebuah kebudayaan yang merupakan nilai luhur yang dinamakan dengan kegiatan Merti Desa atau juga dikenal dengan Bersih Desa. Pembahasan yang ketiga ini adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik yang dilakukan di sekolah. Jadi di sekolah kami ada beberapa bentuk catatan praktik baik yang dilakukan. Di antaranya yang pertama, jadi setiap hari sebelum pelajaran ini kita bersama-sama membaca Al-Quran yang dipandu dari satu ruang. Kemudian anak-anak seluruh kelas mengikuti membaca Al-Quran dengan dibantu atau dipandu oleh guru yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, ini juga anak-anak melakukan kebersihan pada lingkungan sekolah di waktu pagi dan siang setelah pulang sekolah. Kemudian yang ketiga, melakukan pembiasaan Jumat, dibagi menjadi beberapa macam, ada Jumat bersih, kemudian Jumat religi, Jumat sehat, dan juga pembinaan wali kelas. Kemudian yang keempat, melakukan pembelajaran dengan metode tutor sebaya. Jadi anak-anak biasanya mengajari kepada teman-temannya, mereka yang dianggap lebih mahir ini nanti membantu teman-temannya yang belum paham. Kemudian juga anak-anak diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya yang keempat, saya tampilkan foto bercerita. Ini merupakan rangkaian pelaksanaan. Ini kita awali dari perencanaan. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, saya melaksanakan atau melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Tentunya dalam hal ini adalah bersama dengan guru mapel IPA. Kemudian berikutnya saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran, di mana perangkat ini nanti kita gunakan sebagai acuan
Untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, dalam hal ini nanti kegiatan akan membahas mengenai sel tumbuhan dan sel hewan dengan secara praktikum. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran ini kita awali dengan berdoa. Salah satu siswa memimpin berdoa, kemudian kita sampaikan tujuan pembelajaran dan juga kerja praktikum yang dilaksanakan. Kemudian anak-anak selanjutnya melaksanakan praktikum sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini adalah kegiatan pelaksanaan pada saat siswa melakukan kegiatan praktikum. Jadi anak-anak diharapkan bisa berkolaborasi sesama dengan teman-temannya dalam satu kelompok di dalam pengamatan sel. Kemudian setelah selesai melakukan praktikum, kita adakan yang namanya presentasi. Jadi semua kelompok diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi ke depan. Seluruh peserta di dalam kelompok melakukan presentasi di depan kelas dan teman-teman yang lain memperhatikan dan kemudian nanti menanggapi dari apa yang dipresentasikan. Setelah selesai pembelajaran dilaksanakan yang namanya kegiatan refleksi. Berikut ini adalah beberapa refleksi yang dilakukan oleh siswa dan juga rekan atau teman sejawat sama mapel IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuraini dari 8A. Saya mengikuti pelajaran IPA dengan Pak Budi. Kami mempelajari tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Kami juga sangat senang karena kami bisa mempelajari tentang mikroskop di lab IPA. Mungkin kami juga sangat antusias untuk mempelajari IPA karena IPA itu nyata. Oke, untuk itu terima kasih dan selamat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Saleh Ahmadi, salah satu teman dari Bapak Budi mengajar IPA. Yang Bapak Budi ini melaksanakan guru penggerak angkatan 9. Dalam pembelajarannya praktikum tentang sel itu sangat bagus sekali yang dilakukan Pak Budi dan melibatkan siswa, dan siswa sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran dari Pak Budi, dan siswa melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius dan bagus sekali. Sekali lagi itu Pak Budi, semoga sukses selanjutnya sebagai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.